Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kata kelas siap kan? Kita berdoa ya. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa, mulai. Baik, selanjutnya ya, Bapak absen dulu Anda semua, dengarkan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan untuk dapat hadir ke sekolah pada hari ini. Yang jelas ya, mungkin kamu kemarin udah Bapak kasih tahu ya, kalau hari Senin ini masuk sama Bapak. Ya, harusnya juga di grup kan udah Bapak kasih tahu juga kan. Nah, kita melanjutkan untuk pembelajaran proyek kita minggu lalu, yaitu mengenai interpretasi citra dan membuat peta dari hasil interpretasi citra. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita. Nah, sebelumnya mungkin ini motivasi bagi kamu semua ya. Ya, tentang apa yang kamu perjuangkan hari ini. Nah, maksud Bapak, ya orang hebat itu orang yang jatuh dan bisa bangkit lagi. Ya, baik. Jadi untuk pertemuan hari ini kita masih mengenai interpretasi citra. Ya, si Putri. Ya, duduk. Nah, jadi untuk hari ini kita masih mengenai interpretasi citra, tapi kita adalah membuat petanya lagi kan ya. Kita melakukan proyek pembuatan peta. Nah, sebelum kita masuk ke proyek pembuatan peta, Bapak mau nambahin sedikit materi mengenai pemanfaatan citra. Nah, perhatikan video di depan. Ya, yang di belakang. Ya, yang tiga itu kenapa tiga? Memang ada mejanya. Jangan hilang coba. Memang hilang. Iya, Pak. Ya, nanti lapor sama walasnya ya. Dah. Dah, baik. Jadi salah satu pemanfaatan citra, ya boleh nanti kamu identifikasi video yang akan Bapak tampilkan. Kemudian siapa yang bisa menyimpulkan, yang kasih, yang bisa mengaitkan dengan materi kita nanti ya angkat tangan, nanti silakan disampaikan. Ya. Kita mulai dulu dari ini deh. Dah, yang lain suaranya nggak ada ya? Atau dari kelas sebelah? Kelas sebelah. Kita ulang ya. Di Kota Perumahan Petobo, Kota Palu, ini adalah hasil rekaman citra satelit World View resolusi 0,5 meter, di mana dapat disaksikan dengan jelas rumah dan juga bangunan terseret oleh lumpur akibat fenomena likuifaksi. Likuifaksi ini adalah fenomena yang disebabkan usai gempa yang mengguncang, menyebabkan tanah yang tadinya padat kemudian berubah menjadi cair dan juga lumpur, akhirnya menyebabkan ribuan bangunan tersapu lumpur dan juga menenggelamkan rumah-rumah ataupun bangunan yang berada di sekitarnya. Ini saudara yang kami dapatkan informasinya citra satelit atau jadinya likuifaksi dari sumber Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Di sini pun juga tim SAR terus bekerja untuk melakukan evakuasi baik pencarian korban ataupun penyelamatan korban di daerah ini, dan korban pun di daerah yang terdapat dari likuifaksi terus ditemukan. Oke. Untuk video pertama, siapa yang bisa menyimpulkan dan mengaitkan dengan materi atau proyek yang akan kita lakukan? Ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, angkat tangan. Siapa? Ada yang lain? Ada yang lain? Ya, yang belum pernah ngomong ya, atau kasih coba kesempatan teman-teman yang lain. Ya, yang lain siapa? Bisa? Boleh, dari sini aja. Oke. Dari video yang Bapak sampaikan. Ya, sini aja boleh.
Dan sebutin namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Teresa Dimanfali. Dari video yang Bapak tampilkan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa kita dapat memprediksi atau melihat suatu kejadian atau peristiwa alam dari citra satelit merupakan penjelasannya langsung. Ya. Ini kita bisa melihat fenomena yang tadi apa nama fenomenanya? Likuifaksi. Ya, di gempa Palu kurang lebih 4 tahun yang lalu itu ya kejadiannya, 4 tahun yang lalu. Ya, dari citra satelit kita bisa melihat apa yang terjadi sebenarnya. Kalau kamu di sana, pas kejadian gempa itu, pas terjadi likuifaksinya, kamu tahu nggak apa yang terjadi? Enggak kan, kita cuma melihat ya paling hancur semua, jadi lumpur semua. Nah, fenomena likuifaksi itu adalah fenomena di mana tanah yang ada di atas permukaan bumi ini tercampur oleh air yang sedemikian banyak sehingga tanah yang tadinya padat menjadi lumpur atau cair. Nah, di bawah tanah kita itu ada air ya, ada air. Nah, karena air yang sangat besar di bawah sudah tercampur, ya tanahnya jadi jenuh, kemudian menjadi lumpur, jadilah longsoran lumpur seperti fenomena yang kita lihat atau kita sebut dengan likuifaksi. Nah, ini untuk penginderaan jauh ini bisa digunakan untuk melaksanakan strategi perang yang dilaksanakan oleh Rusia karena kan dia pakai apa, termasuk juga Ukraina, dia bisa melihat kerusakan dan pasukan Rusia itu dia masuk kemana gitu. Kemudian juga ini untuk kebencanaan kita bisa melihat menganalisa seberapa parah kerusakan akibat gempa bumi dan tsunami, dan ini bisa diperkirakan berapa kerugiannya, berapa korban yang mungkin tewas akibat ya gempa dan tsunami tersebut gitu. Banyak fungsi penginderaan jauh, salah satu contohnya adalah bisa juga mendeteksi tanaman yang sehat atau enggak sehat, kemudian mendeteksi minyak bumi di lautan sana, kemudian mendeteksi potensi laut dan sebagainya. Pokoknya dalam kehidupan sehari-hari penginderaan jauh ini sungguh sangat banyak manfaatnya. Bapak rasa kamu udah paham, udah tahu cara untuk melakukan interpretasi citra atau mendefinisikan objek melalui citra satelit ini. Oke. Kita lanjut untuk proyek kita. Proyek kita untuk hari ini kita akan langsung melaksanakan proyeknya dan melaksanakan perencanaan proyek terlebih dahulu. Sampai di kemarin untuk CD ya. Nah, ya tahap pertama dalam proyeknya adalah kita melaksanakan perencanaan siapa bikin apa gitu ya. Nah, jadi dalam proyek kali ini kita akan membuat peta sederhana, peta lahan, penggunaan lahan menggunakan dasarnya adalah citra penginderaan jauh, yang mana minggu lalu kita sudah mencobakan menginterpretasi citranya. Oke ya, jelas? Jelas ya? Baik, silakan dilanjutkan. Silakan dipetakan hasil interpretasi kamu minggu lalu dan simbol-simbol yang telah kamu bikin minggu lalu ya. Dah, silakan diselesaikan. Legendanya apa, Pak? Ini legendanya, Pak? Legendanya Boleh, nanti legendanya tempel sana aja. Kasih judul satu lagi. Garis tepinya belum ada tuh kan? Ya, berarti kurang judul sama garis tepi aja. Ya, terus sama tahunnya. jalannya dilebarin lagi. Oke, itu bisa deh pakai twin pen yang kan tadi tuh kan masih pakai pensil kan? Bawa sini ke sini. Ininya boleh deh biar jelas, kasih twin pen aja. Oh, iya, Pak. Oke. Ya, batas-batasnya itu, terus garis tepinya. Jalannya oke lah, tapi lebih dijelasin aja lah ya, pakai twin pen. Kemudian kasih garis tepi, kasih judul, kasih skala nanti sama itu carinya. Garis astronomis lagi ya. Garis astronomis nanti Bapak bantuin cari di sini. Oke, sekarang selesaiin dulu yang ini. Menampilkan hasil dari peta yang dibikin oleh temannya. Untuk pertama ini kelompok
Kelompok 3. Nah, untuk kelompok 3 disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai tingkat adaptasi kita. Saya Rasa Mulia sebagai moderator. Saya Teresa Isma sebagai operator dan penyaji materi. Saya Desi Maslita sebagai penyaji materi. Saya Nafia Dani sebagai penyaji materi. Saya Indira Pradugi sebagai penyaji materi. Saya Reza Sahar sebagai penyaji materi. Saya Jendra Karyani sebagai penyaji materi. Saya Helda Prasetya sebagai nutulen. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh Teresa akan dijelaskan oleh Kak Desi. Nah, untuk kelompok lainnya silakan diperhatikan peta yang dibikin oleh temannya, kemudian cek komponen-komponen yang Bapak suruh lengkapi tadi apakah ada atau enggak gitu ya. Oke, yuk silakan kelompok 3. Sumber dari peta kami adalah citra satelit Google Earth. Pembuatnya adalah kelompok 3 yaitu kami semua. Tahunnya dari 2020. Menambahkan pada Nafi pembaca materi selanjutnya yaitu sekolah dilambangkan warna oranye, sawah dilambangkan dengan hijau muda. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nasional yang akan perubahan dilambangkan dengan warna biru, tanah gempur dilambangkan dengan merah. Selanjutnya perkebunan dilambangkan dengan biru tua. Lapangan bola dilambangkan dengan abu-abu dan musola dilambangkan dengan warna kuning. Baiklah, teman-teman, dari sini dan garis visi itu 100 derajat sekian tulis tentang kelompok 3. Apakah teman-teman ada pertanyaan, saran atau cerita? Bisa digeser sedikit karena nggak kelihatan. Dah yuk, siapa yang mau komentar mengenai petanya? Dah tetap tampilkan. Ayo, kelompok 4 mau komentar. Satu per kelompok aja, dua aja. Yuk, siapa? Baiklah, saya ulang lagi apakah teman-teman ada pertanyaan? Dah. Kalau enggak ya berarti udah bagus hasilnya. Dah. Untuk semua kelompok ya minimal petanya udah kayak gini ya. Baik. Untuk tes asesmennya atau asesmen sumatifnya itu udah Bapak kirim ke grup. Ya, silakan dikerjakan. Untuk asesmennya. Dah, itu udah ada di grup. Ya, silakan dikerjakan. Gimana, udah selesai? Nah, untuk hari ini karena udah selesai asesmennya, Bapak harap hasil asesmennya ini bagus. Ya, kita lanjut untuk belajar minggu depan. Kita masih ada hubungan dengan ini, tapi mengenai sistem informasi geografis lagi, terkhusus untuk pemanfaatan sistem informasi geografi. Oke? Untuk pertemuan hari ini terima kasih. Kamu luar biasa sekali dalam pengerjaannya. Ya, Bapak lihat petanya sangat bagus. Ya, sangat luar biasa. Ini udah bagus sekali petanya. Oke, Bapak cukupkan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.